Pernah gak sih kamu berpikiran sangat malu dan takut dikritik, takut diomongin sama orang yang sampai tampil di depan umum itu kayak hal yang sangat menakutkan, kayak seolah-olah dunia memandangi kamu padahal sebenarnya orang itu gak memperhatikan kamu. Pernah gak sih kamu kayak merasa benar-benar insecure padahal kamu punya pengetahuan? Karena menurut aku pengetahuan yang tidak dibagi sama orang lain itu adalah hal yang sia-sia hanya karena kamu malu, takut dikritik, takut diomongin sama orang. Dan meskipun opini kamu benar, gagasan kamu benar, tapi untuk keluar dari mulut itu susah, kayak gak ada gunanya, say. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang kepercayaan diri. Pentingnya kepercayaan diri untuk seorang wanita. Kenapa? Karena meskipun kamu sepintar apapun, tapi kamu gak pandai ngomong, kamu gak pandai menyampaikan opini kamu, itu gak ada gunanya. Kepercayaan diri itu bukan sebuah bakat, tapi keterampilan. Keterampilan yang bisa dilatih perlahan, nggak langsung kayak 1, 2, 3 langsung klik gitu, nggak bisa. Kepercayaan diri itu dibangun dari kebiasaan kamu setiap harinya. Mungkin kebiasaan kamu bicara depan cermin, kebiasaan kamu menyapa 1 atau 2 orang, 3 orang baru yang kamu temui di jalan tanpa merasakan yang namanya malu. It's okay, malu itu nggak apa-apa. Tapi kalau malu-malunya yang bikin kamu nggak bisa ngomong, itu udah hal yang udah tidak wajar. Bahkan untuk kayak bergaul aja, terus kamu menjadi seseorang yang paling kikuk di antara pergaulan itu, kayak emang pergaulan dan kehidupan yang seperti ini yang kamu mau? Kamu kenapa buka video aku? Karena kamu pengen menciptakan kepercayaan diri dalam diri kamu sendiri, membangkitkan kepercayaan diri yang udah lama terpendam dalam diri kamu sendiri. Aku pengen tanya, apa alasan kamu menjadi seseorang yang sangat pemalu seperti itu? Apa alasan kamu menjadi seseorang yang sangat kaku untuk mengeluarkan opini kamu? Takut dikritik, takut diketawain orang, takut menjadi perbincangan di belakang gitu, takut dikira kamu sok tahu atau gimana. Itu alasan kamu semua. Menurut aku gini, selagi kita masih muda, menyampaikan gagasan, opini, dan pendapat kita itu adalah hal yang sangat wajar, apalagi dalam sebuah pergaulan. Ini konsepnya dalam sebuah pergaulan. Tapi ketika kamu masih sangat pemalu, masih sangat yang kayak malu-malu kucing untuk menyampaikan apa yang kamu pengen sampaikan, itu kayak kamu udah dikasih kehidupan yang cuman sekali, dan kamu dengan alibi kamu itu kayak, aku nggak mau, aku takut diketawain, kayak aku nggak mau menjadi orang yang diomongin di belakang. Emangnya kamu masih sepeduli itu dengan perkataan orang? Percaya nggak percaya, orang cuma mengingat perkataan kamu dan terbahak-bahak atas tingkah kamu tuh cuma sampai kayak 5 menit paling lama. Setelah itu dia bakalan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mungkin kamu bakalan sering dengar perkataan ini, tapi itu adalah realnya, itu adalah kenyataannya. Aku pernah ngeliat video lewat di FYP aku. Ada seorang ayah yang mengilustrasikan gini, dia mengajari seorang anak perempuannya bahwa banyak di sekeliling kita itu yang bakal menjatuhkan kita, tapi hanya sedikit dan segelintir orang yang bakal menarik kita ke atas ketika kita di bawah. Oke, aku bakalan ceritain ini dulu. Jadi gini, seorang anak perempuannya disuruh berdiri di atas kursi, dan ayahnya berada di bawah untuk menariknya ke bawah. Dengan gampangnya seorang ayah itu menariknya ke bawah. Tapi pada saat seorang ayah berdiri di atas kursi dan menarik anak perempuannya ke atas, itu sangat susah. Kamu paham maksud aku di sini? Seorang sangat gampang untuk menjatuhkan kamu, tapi hanya segelintir orang yang peduli dan kayak bener-bener care sama kamu. Jadi selagi kamu masih yang kayak masih muda, umur 20-an, umur belasan tahun, percaya sama aku. Lakuin apa yang pengen kamu lakuin. Ketika kamu pengen meminta tolong kepada orang, yang ngomong.
Orang gak bakalan ngerti sama isi kepala kamu ketika kamu tidak membicarakannya secara langsung. Emang semua orang itu punya telepati gitu yang bisa membaca pikiran kamu. Ketika kamu pengen minum 2 teh, tapi kamu saking malunya gitu sama orang sekitar dan kamu hanya mengambil 1, itu sama halnya kamu kayak menjadi versi yang sangat buruk dalam kehidupan ini untuk diri kamu sendiri. Menurut aku, orang yang pemalu meskipun sepintar apapun dia, itu gak bakalan ada gunanya ketika dia tidak bisa membaginya sama orang lain. Dan gimana cara aku yang dulunya adalah orang yang sangat pemalu dan sekarang bisa menyampaikan opini aku secara bebas seperti ini, itu bukan yang kayak hitungan jam ngedengerin motivasi langsung berubah, enggak. Aku juga pas pertama kali ngambil video di tablet ataupun HP aku, itu harus yang kayak beribu-ribu kali, ratus-ratus, dan kayak mungkin beberapa kali aku ngetek baru aku bisa. Tapi itu semua dari latihan. Latihan apa yang pertama yang paling penting menurut aku? Latihan kamu bisa menempati janji ke diri kamu sendiri. Ketika kamu mengatakan ke diri sendiri kamu ingin bangun pagi, buktiin. Kepercayaan diri itu bakalan muncul ketika apa yang kamu katakan sendiri itu kamu terapin. Dan yang kedua, jangan pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain. Bahkan pohon yang memiliki buah yang banyak banget itu gak bakalan bersamaan matengnya. Gak usah pohon deh, bunga aja deh gak bakalan bersamaan makernya. Bahkan orang kembar sekalipun, dia bakalan memiliki takdir dan nasib yang berbeda. Jadi ketika kamu selalu membandingkan diri kamu sendiri, itu bakal ngebuat kamu insecure dan membunuh kepercayaan diri kamu. Tapi ketika kamu memiliki kepercayaan diri dan percaya atas kemampuan kamu, perlahan kepercayaan diri itu akan mengantarkan kamu menjadi sosok yang bakalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan ke depannya. Aku berani ngomong kayak gini bukan berarti aku sangat percaya diri. Aku juga kadang-kadang merasa takut. Tapi aku selalu berusaha untuk meyakinkan diri aku sendiri bahwa aku ini bakalan bertumbuh setiap hari. Aku melakukan yang terbaik setiap hari agar kedepannya aku gak bakalan menyesal. Aku melakukan one step every day. Entah pada saat pertama kali aku ngonten, aku ngomongnya belepotan, ada yang ngomong aku ngomongnya gak jelas. It's okay. Aku berproses. Gak ada orang yang bisa langsung instan. Dia harus jatuh bangun. Dan proses itu adalah hasil. Disiplin itu adalah hasil. Ketika kamu menjadi seseorang yang kayak mau ngupload instastory aja harus ragu, takut dikritik, berarti kamu adalah seorang yang masih sangat haus validasi dan tidak memiliki kepercayaan diri. Padahal sebenarnya kamu itu cantik, kamu bisa ngomong, pengetahuan kamu luas, tapi karena kepercayaan diri kamu yang kurang, semua bakat kamu itu terpendam. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Jadi satu pesan aku, jangan pernah mengingkari janji atas diri kamu sendiri. Dan yang berikutnya, jangan pernah membandingkan diri kamu sama orang lain. Karena semua orang itu berbeda. Kita memiliki standar masing-masing. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kamu mau pergi nge-gym aja itu takut diomongin, mau pergi jogging aja itu masih takut, harus nungguin temen. Percaya sama aku, kamu bakal mengkhianati diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu pengen banget, tapi kamu malu, kamu takut. Padahal gak semua orang itu memiliki pola pikir yang sama kayak kamu. Dan kamu harus memiliki kepercayaan diri untuk berjalan sendiri. Ingat, kita dilahirkan sendiri. Berdiri di atas kaki kita sendiri itu bukan sebuah kewajiban, tapi keharusan. Jangan pernah mau kayak, ya udahlah,
karena dia nggak jadi pergi jogging hari ini, aku juga nggak jadi. Aku malu, aku nggak enak. Jangan selalu jadi seorang perempuan yang pemalu, yang nggak ngelakuin sesuatu hanya karena menunggu teman. Kita berlayar di perahu kita masing-masing. Orang lain punya problem, punya goals, punya dream masing-masing yang tidak sesuai ataupun tidak sama dengan kita. Jadi ketika kamu masih yang kayak tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan itu, percaya sama aku, dunia gak bakalan pernah ramah untuk orang-orang yang memiliki mental seperti itu. Percaya sama aku. Mungkin cukup itu dulu hari ini. Nextnya aku bakalan buat video tentang kepercayaan diri kalau memang kalian suka. Tapi aku mohon, jadilah sosok yang selalu percaya diri dan menunjukkan inner beauty yang kamu miliki. Cukup itu dari aku. Kita bakalan ketemu lagi minggu depan, oke? Bye-bye.